dan caci maki ialah perbuatan yang tercelah dan dilarang karena menjadi sumber keburukan dan kehinaan. Berkata keji adalah mengungkapkan hal-hal yang buruk dengan ungkapan-ungkapan yang vulgar. Banyak contohnya. Mungkin candaan, tetapi terlalu vulgar. Maka itu mengumpulkan dosa. Dipakai mengajar murid, muridnya nggak berkah. Kenapa? Karena mulutnya terlalu banyak dipakai terbahak-bahak, terlalu banyak dipakai berkata-kata keji, bicara jorok, dan terlalu banyak menghujat. Bahaya yang ketujuh yang perlu kita ingat kembali, berkata keji, jorok, dan cacian. Apa itu berkata keji? Qaul zur, jorok, porno dan caci maki ialah perbuatan yang tercelah dan dilarang karena menjadi sumber keburukan dan kehinaan. Berkata keji adalah mengungkapkan hal-hal yang buruk dengan ungkapan-ungkapan yang vulgar. Banyak contohnya. Mungkin candaan, tetapi terlalu vulgar, maka itu mengumpulkan dosa. Al-Ahnaf bin Qais pernah berkata, maukah kalian aku beritahukan tentang penyakit yang berat? Tentu kita mau. Dijawab ialah lidah yang kotor dan akhlak yang rendah. Bapak Ibu, berkata keji itu menambah bintik-bintik hitam di dalam kalbu. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan, karena itu akan dicabut berkah wajah kita, sehingga wajah kita itu kehilangan wibawa, tidak berkah. Menasehati anak, menasehati cucu nggak didengar. Dipakai mengajar murid, muridnya nggak berkah. Kenapa? Karena mulutnya terlalu banyak dipakai terbahak-bahak, terlalu banyak dipakai berkata-kata keji, bicara jorok, dan terlalu banyak membicarakan aibnya sendiri, melaknat, menghujat. Aurah, kenal Bapak Ibu namanya aurah ya? Aurah itu adalah penampilan spiritual seseorang. Contohnya aurah itu, ada orang sudah berumur, tapi tidak pernah kita bosan, bahkan wajahnya selalu dirindukan. Kenapa? Ada karismatiknya, wibawanya. Tidak gampang menjadikan wajah wibawa seperti itu. Tidak mungkin seorang mempunyai wajah yang mengesankan, yang bisa menampilkan inner beauty-nya, kalau mulutnya suka dipakai ketawa terbahak-bahak. Racun aurah cahaya muka itu adalah ketawa terbahak-bahak. Berbicara kotor, bicara keji. Ada orang tidak sah bicara tanpa ada yang jorok-joroknya. Ya. Pornografi, porno aksi, caci maki. Ya. Lihatlah misalnya para pelawak ya, banyolan-banyolannya itu tidak bisa sukses membuat banyolan kalau tidak menghina teman di depannya, ditumpukin, kemudian juga diberikan gelar-gelar yang sangat menghina, sangat unik. Tapi itu yang dicari supaya mereka mendapatkan perhatian, bukan berbohong, bukan mengatakan aib saudaranya sendiri, bukan memaki-maki, ya. Tetapi candaannya itu yang benar dan masuk akal. Nabi juga suka bercanda loh. Romantis juga tuh Rasulullah SAW. Ya. Nabi itu kan terkenal menjadi sahabat untuk seluruh lapisan umur. Rasulullah. Semua anak kecil itu pada keluar dari rumah kalau Nabi lewat, ayo Nabi lewat. Udah yang penting dipegang kepalanya, didoain mungkin. Dan lucu, sudah
kepalanya dipegang tadi, lari lagi. Aku dapat 2 kali, 3 kali. Ya. Dan sebaliknya juga Nabi sangat mencintai kakek nenek yang sudah tua bangka itu. Banyak guyon-guyonnya Rasulullah itu. Tapi benar guyonnya. Nak, mampir. Oke, Nek. Ya, ada seorang janda tua. Sudah nggak ada siapa-siapa di rumahnya lagi kecuali si nenek. Ada apa, Nek? Mohon saya didoakan, Nak. Didoakan untuk apa, Nek? Ya, mau apa lagi kalau saya minta didoakan masuk surga? Oh, nenek nggak bisa masuk surga. Kenapa? Saya kan selalu sholat tahajud, sholat duha. Kerjaanku hanya ngaji. Kan ibu ompong. Orang ompong tidak bisa masuk surga. Nangis ya si kakek, apa si nenek itu. Tidak terlalu lama nangisnya. Nenek maaf, Nek. Ya, memang ibu tidak bisa masuk neraka surga karena ompong. Tapi ibu nanti masuk surga itu dalam keadaan umur 17 tahun. Masya Allah. 17. Ketawa lagi nenek itu. Akhirnya Nabi ya pada saat itu ya mendoakan. Nah begitu Rasulullah berdoa, suara di belakangnya itu mengucapkan amin banyak banget. Sang nenek yang punya rumah itu kaget. Nah, kok tadi waktu berdoa banyak sekali suara-suara amin dengan suara yang berbeda-beda. Di sini kan nggak ada siapa-siapa kecuali kita berdua. Kata Rasulullah SAW, yang mengaminkan doa kita, Nek, tembok-tembok, dinding-dinding rumah ibunda itu. Kok bisa? Ya ada ayatnya. Kan oleh Rasulullah. Itu semuanya ciri-ciri orang mujur, ciri-ciri orang bahagia di akhiratnya. Poin di sini disebutkan berkata keji, jorak dan cacian itu perbuatan yang tercela. Mulut yang sering dipakai berbohong, berkata-kata keji, jorok dan cacian itu tidak mungkin bisa selamat dari api neraka. Minggu lalu kita bahas lebih 50% penghuni neraka itu karena mulut. Jadi kalau mampu menjinakkan mulutnya maka insya Allah lebih 50% pintu surga di tangan kita. Tapi lebih gampang orang itu disuruh bicara daripada berhenti bicara. Ya, susah tuh. Maka itu nazar, apa namanya nazar itu? Janjinya kepada Allah. Ya Allah, seandainya nanti aku punya anak apakah perempuan atau laki sama saja ya, saya akan berpuasa bicara. Allah tukalliman nasa salat layalin, 3 hari saya tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang sangat penting. Itu ada istitnanya di situ. Alhasil dikarunia anak. Ya. Setelah dikarunia anak, ya, yang Nabi Zakaria itu, dia sudah mulai berpuasa. Puasanya apa? 3 hari tidak bicara kecuali yang sangat penting. Kira-kira kita mampu nggak berpuasa bicara selama 3 hari kecuali yang sangat penting? Itu agak susah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, menahan diri untuk tidak terlalu banyak bicara satu hal yang sangat mulia. Semakin banyak kita bicara, semakin banyak dosa mulut ini, karena tidak bisa kita kontrol. Mungkin ada riaknya. Riak itu apa? Mendemonstrasikan prestasi dirinya. Kalau sudah disampaikan, pindah lagi ke suaminya atau istrinya. Tapi bapak saya juga begitu, bapak mertua saya juga sama. Alhamdulillah, anak saya juga mewarisi itu. Itulah, saya bersaudara memang juga seperti itu. Kakak saya juga begitu. Saudaranya suami saya juga persis. Kok kenapa ya bisa kita sejodoh? Ya, bapaknya suami saya juga seperti itu. Jadi sekeliling silsilah bapak ibu suami istrinya itu didemonstrasikan kehebatannya di depan orang lain. Orang lain pada bengong. Siapa yang minta? Nggak ada yang minta dijelaskan, tapi kok cerita. Nah kadang-kadang kan kita nggak sadar, Bu. Kita membicarakan prestasinya diri kita sendiri. Mulai malam ini jangan suka membicarakan prestasi-prestasi individu. Sebab kalau kita banyak bicara, jangan sampai ada riaknya. Apa itu riak?
Ria itu menonjolkan, mendemonstrasikan kekuatan, kehebatan diri sendiri. Ya. Kalau kita terlalu banyak bicara, mungkin nanti nyerempet untuk membicarakan aib saudaranya sendiri, dosa. Mungkin tidak sadar kita bersumpah, tapi sumpahnya palsu. Mungkin di situ juga terselip bohong. Mungkin juga ada kata-kata keji, jorok, dan caci makian bercampur di situ. Akhirnya kita tidak sadar, mulut ini kolektor-kolektor dosa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir walyaqul khairan aw liyasmut. Kalau percaya kepada Allah dan Rasulnya, bicara hanya seperlunya, tapi lebih baik diam. Ya. Sedangkan kita kebalikannya, cerewet minta ampun. Jarang sekali mulutnya istirahat. Bahkan sampai tidur pun juga ngoceh tuh, kebawa mimpi. Nah, ini tidak bisa. Mulut yang berwibawa di mata Allah ialah bicara seperlunya dan diam kalau tidak perlu. Susah. Lebih susah orang disuruh berpuasa makan daripada disuruh berpuasa untuk tidak bicara. Bicara di sini tentu bukan hanya menggunakan mulut, tapi juga menggunakan handphone. Nah, coba handphone kan di meja makan ya, anak-anaknya semua pegang handphone, bapak ibunya juga semuanya pada pegang handphone. Sebelum makan handphone, sesudah makan langsung handphone. Tidak ada tegur sapa satu sama lain pada satu keluarga. Tapi komunikasinya dengan luar negeri di sana itu. Jadi yang jauh dekat, sementara yang dekat menjadi jauh. Gara-gara benda kecil itu. Kita tidak perlu mengutuk handphone, sebab itu memang takdirnya di akhir zaman akan banyak alat-alat seperti itu. Yang penting buat kita adalah bagaimana mengendalikan diri kita untuk menahan bicara, menahan diri untuk menggunakan komunikasi verbal via handphone atau internet. Hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah la yuhibbul fahsya wa tafahusha. Sesungguhnya Allah tidak menyukai keburukan dibalas dengan keburukan. Ya. Jadi al-fahsya itu melakukan keburukan, wa tafahusha membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Jadi sulit sekarang ini menjumpai orang air susu dibalas dengan air susu. Orang tua kita masih kita lihat tuh, nyebrangkan makanan di tetangga kelebihan, ada yang bawa mangga dari kampung, kita nggak mungkin makan mangga banyak-banyak, seberangkan ke tetangga sampai sekian rumah makan buah kampung itu, nggak perlu dijual ya. Tapi sebaliknya dia pulang kampung juga dia balas di situ, wah ini ada kue dari kampung, dicicipi. Nah, ini siklusnya selalu seperti ini. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Komunikasi verbal. Tapi jangan sebaliknya. Kita itu air susu dibalas dengan air tuba. Mau pinjam uang, waduh manis sekali mulutnya. Ruku-ruku itu ya. Pinjam uang ke tetangganya. Begitu gilirannya ditagih, Masya Allah, cemberut, ya, bohonglah segala macam. Akhirnya terjadilah keretakan. Karena kebohongan. Hati-hati. Orang yang menyembah-nyembah terlalu baik, itu paling berpotensi juga untuk menghina terlalu kasar. Ya. Nah itu, orang yang suka menjilat, Bu, itu juga orang yang paling suka membenci. Hati-hati. Jangan mabuk karena pujian, sebab orang yang tukang muji itu juga nanti tukang provokator untuk diri kita sendiri. Maka itu jangan pernah tertarik kepada orang yang sangat mencintai diri kita. Jangan juga terlalu membenci orang yang sangat membenci diri kita. Siapa tahu nanti di kemudian hari itu akan berbalik. Banyak sekali itu orang yang sangat benci kita, tapi belakangan menjadi suami kita atau istri kita. Dan sebaliknya banyak orang yang menumpahkan segalanya, memberikan semuanya, tapi tidak sejodoh, bahkan musuhan belakangan. Ini pemandangan. Makanya itu, jangan suka membeberkan rahasia pribadinya kepada siapapun. Apalagi kalau sudah sampai tukar-tukar menukar foto. Jangan Bapak Ibu. Sekarang marak kejahatan IT nih. Ya. Banyak sengaja dia kirimkan foto-foto porno baru diajak. Jadi yang tampil ya akunnya di situ perempuan cantik padahal laki-laki. Dia bisa foto-foto, dia bisa copy fotonya artis tuh. Jadi seolah-olah perempuan cantik itu komunikasi. Akhirnya dia kirim, tapi itu pun juga bukan foto
yang ditampilkan di situ diambilkan di internet. Lama-kelamaan komunikasi, disandra. Wah, itu kamu main chatting-chattingan dengan istri saya ya? Padahal dia nggak pernah minta, kita nggak tahu siapa itu. Nah, ini banyak nih, banyak sekali yang disasar itu adalah orang-orang tokoh-tokoh itu. Kalau nggak saya akan ungkapkan di media. Wah, bahaya. Kalau nggak bayar sekian, puluhan juta. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati. Jangan terlalu percaya. Apalagi kalau kita tidak pernah undang, kita nggak kenal orangnya, tiba-tiba so akrab. Itu bahaya. Nah, Rasulullah mengingatkan kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an wal la'an wal fahish wal badhi. Rasulullah bersabda, tidaklah termasuk hambaku yang mukmin, tidaklah termasuk orang itu beriman, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib saudaranya sendiri, ya, tidak sah ngomong tanpa membicarakan aib saudara sendiri, suka melaknat, mengutuk, menghujat, bepergian, berperangi buruk. Berperangi buruk itu artinya apa ya? Kasar perilakunya, ya, sembrono berpakaiannya, ceplas-ceplos mulutnya, pokoknya kasar lah, seperti nggak ada orang di sekitarnya. Perilakunya kasar. Nabi sangat tidak senang orang seperti ini, sampai Nabi mengatakan orang itu tidak beriman. Orang yang beriman itu pasti akhlaknya baik, tata kramanya bagus. Ini kok kebalikannya. An Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya'u wal 'iyyi syu'batani minal iman wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Nah, ini dia. Dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, sifat malu dan al-'iyu, ya. Sifat malu dan hampir sama artinya nih, al-'iyu. Sifat malu dan kalem, ya, hampir sama kalem. Sifat malu dan tidak suka mengumbar ketawa ngobrolan, ya, itu adalah cabang daripada iman. Sedangkan al-badha, cerewet, ya, al-bayan hampir sama, cerewet dan ceplas-ceplos itu adalah dua cabang daripada kemunafikan. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, kalau orang itu terlalu gampang ngoceh, seluruh unek-uneknya itu dibongkar, itu pertanda bahwa orang itu imannya belum matang. Semua yang ada di pikirannya itu dibongkar, semua informasi yang dia terima itu nggak bisa tidur kalau nggak diceritakan dulu. Kalau perlu ya pergi ke tetangganya, tahu nggak? Ya, itu teman kita loh yang pernah kesini nih. Memang kenapa? Waduh, berantem terus dengan suaminya. Hanya suaminya minggat nih. Ya Allah, kenapa yang begitu-gitu pergi dipamerkan? Memamerkan aib orang sekalipun itu benar, itu sangat tercela. Orang yang suka memamerkan aib saudaranya, maka Allah pun juga akan mempermalukan yang bersangkutan dengan cara membuka tabir aib itu di hadapan publik, cepat atau lambat. Jika ingin rahasianya disembunyikan oleh Allah di padang mahsyar, nggak ditayangkan di depan semuanya orang dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, sembunyikanlah aib orang lain yang Anda ketahui. Sekalipun nyata-nyata memang benar kok, ini bukan fitnah, tapi dilakukan, ya, tapi untuk apa diungkapkan? Biarkanlah orang itu jatuh tersungkur bukan karena mulut kita, kan? Ya. Ada orang puas, senang kalau melihat orang itu jatuh tersungkur, rasain, wah, enak tuh, plong. Ya Allah, bahagia melihat orang lain jatuh tersungkur. Tapi kalau ada orang dipromosi, dapat rezeki, tidak bisa tidur matanya, awas loh, aku akan hancurkan kamu. Ya Allah, orang nggak pernah berdosa terhadap Anda. Jadi sakit melihat orang lain bahagia, bahagia melihat orang lain sakit. Sejak di kuburan orang ini nanti disiksa. Satu saat Rasulullah itu berjalan-jalan pergi belusukan. Nabi tiba-tiba berhenti di sebuah pemakaman baru di Baqi. Mana Rasulullah? Oh, itu dia Rasulullah, kok mampir ya? Ya Rasulullah, kenapa engkau mampir di kuburan ini? Ini punya siapa makam ini? Ya, ada dua makam baru di situ. Oh ya, warga di sini. Kenapa ya Rasulullah? Ini menjerit nih, kesakitan nih. Kenapa? Dia disiksa. Masya Allah. Nabi bisa mendengarkan orang yang disiksa di kuburan, tapi sahabatnya nggak bisa mendengarkan. Ini buktinya bahwa alam gaib tidak sama tebalnya buat setiap orang. Ada orang alam gaibnya tebal, ada orang alam gaib itu sudah tipis. Nabi sudah bisa mendengarkan orang yang disiksa di kuburan. Kita nggak dengar.
Kata sahabat, oh ini pemuda di pedalaman, pemuda di desa ini ya Rasulullah. Kenapa sakit disiksa begitu ya Rasulullah? Dia kalau kencing tidak bersih. Tapi ini yang parah, yang satu ini. Sakit melihat orang lain bahagia, bahagia melihat orang lain sakit. Provokator banget orang ini. Lalu Nabi mengambil tangkai korma, tancapkan di atasnya di dua makam itu. Kata Rasulullah, sepanjang pelepah korma ini seger, maka sepanjang itu akan diringankan siksaan kuburnya. Ini dalilnya kita menancapkan pohon-pohon hidup di kuburan kan. Iya. Jadi kalau orang itu provokatif itu, mulai di kuburan dia tersiksa. Ada lubang kecil tembus neraka sehingga kuburannya sangat panas. Tapi kalau calon penghuni surga, lubang kecilnya surga nembus di liang lahatnya, terasa sangat lapang, sangat sejuk, sangat membahagiakan. Nah, hati-hati kita. Abu Qassam Muhammad bin Muharrif berkata, Al-I adalah sedikit bicara dan Al-Baza adalah kata-kata yang keji. Sedangkan Al-Bayan adalah banyak bicara seperti para khatib-khatib yang memperpanjang dan menambah-nambahkan isi pembicaraan guna memperoleh pujian publik. Pertanyaan orang cuma satu, dijawabnya 5. Itu mendemonstrasikan kepintarannya. Itu orang tidak matang secara spiritual. Pertanyaannya orang cuma satu, ditanya 5, supaya orang tahu kalau saya orang pintar. Oh, orang yang matang itu menjawab apa yang ditanyakan orang, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u fil jafa' wal jafa'u fil nar. Sifat malu itu bagian daripada iman, sedangkan iman itu tempatnya di dalam surga. Perkataan yang keji itu berada dari watak dan perangai yang keras, sedangkan kekerasan itu tempatnya di dalam neraka. Jadi jika kita ingin melihat tempat kita nanti di surga atau di neraka, lihat perilaku kita. Kalau perilaku kita kasar, tempatnya neraka itu. Kalau perilaku kita itu lembut dan santun, tempatnya di surga. Kita bisa tahu tempat kita nanti di mana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal fahsya wat tafahush laisa minal islami fi syai'in wa inna khairan nasi islaman asnuhum khuluqa." Rasulullah bersabda, sesungguhnya kekejian dan perilaku yang keji bukanlah dari Islam. Dan sebaik-baik keislaman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Tadi itu adalah haya, rasa malu. Makanya itu Ihya Ulumuddin yang kita baca ini, karyanya Imam Al-Ghazali ini, ya, itu sangat penting. Maka itu judulnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ada qaul yang mengatakan, "Man la yaqra Ihya fala haya'alah." Barang siapa yang tidak pernah ngaji Ihya Ulumuddin, maka orang itu tidak punya rasa malu. Alhamdulillah kita kan dulu pernah khatam 1 kali Ihya Ulumuddin di sini. Tapi itu permukaan. Nah, kali ini kita mulai lagi menyisir, tapi ini lebih mendalam. Ya. Tidak sedetail pada pertemuan pertama kita dulu tahun 2005-an itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak punya rasa malu dalam kehidupannya, itu sama dengan mayat berjalan. Nah, itu mumi itu berjalan tuh. Rasa malu itu penting supaya orang itu menganggap kita itu masih hidup. Ya. Manusia itu disebut manusia karena punya rasa malu. Kapan manusia sudah tidak punya rasa malu? Itu kambing. Kambing pakai baju enggak? Enggak. Buka aurat enggak? Ya iya. Subhanallah. Faktor-faktor yang mendorong perkataan keji. 1, keinginan menyakiti. Memang ada gangguan itu. Ada orang memang karakternya itu, bawaannya itu, mungkin ada kolektif memorinya yang bermasalah. Mungkin waktu kecilnya itu selalu melihat orang tuanya berantem, maka dia nanti itu terpengaruh, selalu ingin menyakiti hati orang karena dia ingin membalaskan dendamnya ibunya. Coba, ibunya sering dipukulin oleh bapaknya. Akhirnya setelah dia kawin, dia balaskan dendam. Awas loh, ya Allah. Atau sebaliknya bisa terjadi kan. Yang kedua, kebiasaan akibat pergaulan dengan orang-orang yang fasik, orang yang terbiasa mencaci maki. Nah, kita dengarkan suara azan dulu Bapak Ibu, sedikit lagi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
tidak bersalah. Cimaki orang non-muslim itu. وَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Iya, kita lanjutkan Bapak Ibu sedikit lagi. Dilarang mencaci, walaupun agamanya non-muslim. Mencaci maki orang non-muslim itu tidak ada bedanya dengan mencaci maki orang-orang muslim. Apalagi yang dicaci maki itu tidak bersalah. Jangan mencaci maki orang-orang yang berbeda agama dengan kita, sebab agama itu pilihan individu. Kita sudah menyampaikan tapi dia tidak mau ikut, ya udah. Memang bukan kita yang memaksa orang untuk beragama Islam. La ikraha fid din. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah sanggup memberi petunjuk kepada yang Anda cintai. Allah lah yang memberi petunjuk itu. Kita hanya menyampaikan. Nah, di sini ada hadis mencelah orang yang menyakiti hati orang-orang non-muslim. Ya, kecuali kalau dia akan menyakiti hati kita, kan, memerangi kita. La tasubbu haula'i fa innahu la yakhlusu ilaihim syai'un mimma taquluna wa tu'tuna al-ahya ala innal bada'a lu'mun. Janganlah kalian mencaci maki mereka non-muslim, karena sesungguhnya sesuatu yang kalian ucapkan tidak mengenai mereka, sedang kalian menyakiti orang-orang yang masih hidup. Ingatlah, sesungguhnya perkataan yang kotor itu adalah kehinaan. Kepada siapapun diadreskan, asal kata-kata kotor tidak ada manfaatnya. Seorang badui mendatangi Rasulullah untuk meminta wasiat. Lalu beliau bersabda, ini ada cerita aneh ini, unik. Ittaqillah azza wa jalla, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun hanya dengan menuangkan ember air, menuangkan ember airmu ke bejana orang-orang yang membutuhkan air, timbang masukkan ke embernya, kan. Jauhilah olehmu kesombongan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan. Jika ada seseorang yang mencacimu dan menghinamu karena dia tahu tentang dirimu, maka janganlah kamu membalas menghinanya karena kamu tahu tentang dia. Maka itu akan menjadi pahalamu dan akan menjadi dosa baginya. Dan janganlah kamu sekali-sekali mencaci seseorang. Jadi kalau kita dicaci maki, diam aja. Kolektor dosa kita nanti. Kalau kolektor kebaikan, dia kolektor dosa. Ya. Hadis lain, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika seseorang laki-laki mencaciku sementara nasabnya sendiri itu lebih rendah dariku? Nyata-nyata orang hina menghina kita. Apa kata Rasulullah? Ya, dua orang yang saling mencela, keduanya adalah setan yang saling mencaci maki dan saling melontarkan kata-kata dusta. Melayani orang bodoh sama dengan kita menjadi setan. Jangan melayani orang yang suka menghujat, suka memfitnah. Tapi ya, lebih baik diam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kebalikannya nih. Orang non muslim saja nggak boleh dihina, apalagi orang Islam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Nabi bersabda, mencerca orang muslim itu adalah fasik, rusak, dan memeranginya adalah kufur. Tidak boleh memerangi orang seagama Islam. An Abi Hurairah tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, al-mustabani maqala fa'ala al-badi malam ya'tadil madlum. Apabila ada orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang-orang yang memulai cacian, selama orang yang berzalim itu tidak melampaui batas. Siapa yang memulai, dia nanti yang akan mendapatkan dampaknya. Ya, terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu wadihi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajulu wadihi? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajul wa yasubbu abahu wa yasubbu ummuh. Nah, ini orang Arab memang suka gini-gini nih Bapak Ibu ini. Sesungguhnya termasuk dari dosa-dosa besar itu adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, jadi anaknya yang salah, orang tuanya kok dilaknat. Beliau ditanya, kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, seseorang yang mencela atau melaknat ayah orang lain, kemudian orang tersebut itu membalas mencela ayah dan ibu yang pertama, ya, itulah nanti yang akan termasuk pelaku dosa besar. Melayani orang berkelahi, ya, itu sama-sama berdosa besar. Qala Rasulullah SAW, la'anallahu man sabba fiddi wadihi wa la'anallah. Ini hampir sama, ya. Ya, Allah melaknat orang-orang yang mencela keduanya. Ini redaksinya, rawinya berbeda. Nah, inilah Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa
malam ini kita akan memperbaiki kualitas mulut kita untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor, melaknat, dan membual, karena itu nanti akan menambah bintik-bintik hitam. Tidak mungkin kita itu bisa khusyuk dalam salatnya kalau kita terlalu banyak bicara, Bapak Ibu. Maka itu kalau sudah kepanjangan bicaranya, cepat-cepat mengambil air wudhu, istighfar. Ya Allah, tadi 50% pembicaraanku itu bohong. Ya Allah, 25% tadi bicara aku itu adalah menghujat orang lain, aib tetangga. Bersihkan mulutnya. Ingat wudhu itu kan, kenapa kita berkumur-kumur haram? Itu bisa dibersihkan melalui air wudhu. Ya. Mengapa kita selalu mencuci tangan? Betapa banyak tanda tangan fiktif yang pernah kita lakukan. Parah. Siapa yang pernah ditonjok, ditinju, dimaki-maki, dipegang, diraba, dan seterusnya. Nggak halal tuh. Kenapa? Telinga. Karena telinga-telinga inilah yang suka ngerumpi. Ya. Kemana kaki ini gentayangan? Lebih sering ke masjid Sunda Kelapa atau ke mall? Cuci kakinya itu. Ya. Sudah pernah kita bahas dulu ya mengenai wudhu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mulut ini jangan karena takut kehilangan gincu, apa sih namanya? Gincu itu, oh ini kan mahal nih. Berkumur-kumurlah. Niatkan seluruh perkataan kotor itu dibuang. Niatkanlah seluruh noda-noda mulut ini dibuang. Siapa yang pernah dicium, bersihkan situ. Semua langganan-langganan dosa dalam badan kita ini, itulah yang diperintahkan Allah untuk kita cuci, Bapak Ibu. Ya, tapi berwudunya itu harus wudhu yang hakikat, bukan wudhu syariah fikih itu. Sambil ngobrol wudhu, nggak bisa. Itu wudhu awam. Wudhu tariqah, wudhu kan 3 macam wudhu kan, dulu pernah kita bahas. Wudhu fikih, wudhu tariqah, dan wudhu hakikat. Masih ingat kan? Jangan lupa itu. Pokoknya kalau kita wudhunya Sunda Kelapa, nah ini apa? Wudhunya Sunda Kelapa itu mencuci, ketika mencuci tangan, ya Allah, ini sunatnya kan, tangan inilah yang suka banyak dosanya ini. Ya, itu wudhu tareka itu. Tapi wudhu hakikatnya, tangan ini kan simbol power. Tangan ini adalah kekuatan, tanggung jawab. Banyak tanggung jawabku terhadap anakku saya tidak penuhi. Jadi membersihkan tanggung jawab dengan cara membersihkan tangan sampai siku. Ya. Ketika membasuh kepala, bukan cuma kepalanya diusap, isi kepala yang kotor itu pun juga harus diniatkan dibuang melalui air wudhu. Air wudhu itu kalau sudah diniatkan, mampu membersihkan, menjernihkan pikiran kotor itu. Ya. Bagaimana bisa ikut simaan kalau telinga batinnya budak? Rawatlah telinga batinnya itu dengan cara berwudhu. Simaan. Kaki. Kaki penting nih supaya istiqamah. Kalau wudhu tarekatnya, kaki ini yang suka pergi ke tempat dosa, ya Allah ampuni. Tapi wudhu hakikatnya, kaki inilah yang paling tidak konsisten.